Terkadang ku rasakan beratnya kehidupan ini. Ada kalanya tak sanggup lagi hadapi persoalan yang terjadi. Namun ku tahu Tuhanku sanggup menolong hidupku. Berharaplah, jangan pernah berhenti harapannya. Sekalipun hilang semua harapanmu, tetaplah percaya. Tuhan mengasihimu, tak pernah Dia biarkan kau sendiri. Percayalah, saatnya pastikan tiba. Dia menolongmu, pulihkanmu. Namun ku tahu Tuhanku sanggup menolong hidupku. Berharaplah, jangan pernah berhenti harapannya. Sekalipun hilang semua harapanmu, tetaplah percaya. Tuhan mengasihimu, tak pernah Dia biarkan kau sendiri. Percayalah, saatnya pastikan tiba. Dia menolongmu, Dia menolongmu. Berharaplah, jangan pernah berhenti harapannya. Sekalipun hilang semua harapanku, dalam hatiku ku tetap harap padamu. Tuhan mengasihiku, Dia biarkan ku sendiri. Ku percaya, saatnya pastikan tiba. Saatnya kini telah tiba. Dia memulihkanku. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan.
mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Yang di rumah juga shalom. Berapa banyak kau yang percaya kita punya Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi setiap kita semua. Yang percaya, lambaikan tanganmu tinggi. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari bersama kita siapkan hati kita, tundukkan kepala, bersatu hati. Kita berdoa. Tuhan, kami datang dengan penuh sukacita pagi hari ini. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang baik. Tuhan yang selalu mengasihi setiap kami, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Dan saat ini melalui ibadah kami pagi hari ini, Tuhan kami rindu, kami datang dengan kesungguhan hati kami mau bersyukur, kami mau memuji, kami mau menyembah Engkau. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami datang kepadamu dengan penuh rasa syukur kami Tuhan. Kau Allah kami yang setia, Kau Tuhan kami yang baik. Terima kasih Bapa. Kau Allah yang setia, yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kau Allah kami yang setia. Mari kembali lagi bersama kita pujikan lagu ini. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Yang bersyukur angkatlah tanganmu sejenak, katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidup. Segenap hatimu, dengan apa kan ku balas
segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Bapa kami yang baik, Kau Allah kami yang setia. Kau tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Mari Bapak Ibu Saudaraku, saya undang bersama kita bangkit berdiri pagi hari ini. Angkatlah kedua tanganmu tinggi-tinggi, pujikan dengan segenap hatimu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur. Angkat tanganmu tinggi-tinggi lagi, katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur. Satu kali lagi dengan segenap hatimu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Mari sembah Dia pagi hari ini. Naikkan pujianmu. Hina masyara dalammu. Yesus, kami sembah, kami puji. Kau Allahku yang baik, Tuhan. Oh, Kau Bapakku yang setia. Tak pernah Kau tinggalkan setiap kami. Di nama syaranamu Yesus, kami bersyukur, kami memuji. Tiada Allah yang lain selain nama-Mu Yesus.
barala barala barala. Kinarala basyata karala barala 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 barala. Kinarala barala 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 barala. Kinamasyada la barala 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 barala. Kinarala basyata karala barala barala. Kinarala barala 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 barala. Kinamasyata karala barala barala. Kau tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, kesetiaan-Mu sempurna bagi kami. Kebaikan-Mu, kekuatan-Mu. Kinamasyata karala barala barala. Kinarala barala barala. Ikan Tuhan sampai dengan pagi hari ini sejenak bukalah kedua tangan-Mu Bapak Ibu Saudaraku. Kinamasyata karala barala barala. Naikkan syukur-Mu, naikkan sembah-Mu pagi hari ini. Engkau yang di rumah juga Bapak Ibu Saudaraku. Kinamasyata karala barala barala. Kinarala barala barala barala. Kinarala barala barala. Kinamasyata karala barala barala. Kinamasyata karala barala barala. Kinamarala barala barala. Mengalir pujian bagi-Mu Tuhan. Kinamasyata karala barala barala. Kinalala barala barala barala. Kinamasyata karala barala barala. Kinamasyata karala barala. Kinamasyata karala barala. Kinamasyata karala barala. Yesus, Yesus Engkau baik. Yesus Engkau baik. Kinamasyata. Tidak ada pribadi yang lain selain Engkau Tuhan. Kau satu-satunya Allah kami. Allah kami yang setia. Allah kami yang baik. Allah kami yang tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Kinamasyata karala barala. Kinamasyata karala barala barala. Saat kami lemah, Engkau datang memberikan kekuatan-Mu bagi kami. Saat kami sedang dalam masalah Tuhan, Engkau datang memberikan jalan keluar-Mu bagi kami. Saat kami sedang sakit, kami percaya mujizat-Mu selalu ada bagi kami Tuhan. Kinamasyata karala barala barala barala. Kinamasyata karala barala barala barala. Banyak hal yang dapat kami ungkapkan kepadamu Tuhan. Tetapi biarlah pagi hari ini Tuhan, kami rindu, kami datang kepadamu. Kami mau memuji, kami mau menyembah, kami mau bersyukur kepadamu. Kinamasyata karala barala barala. Yesus, Yesus. Kinamasyata karala mo. Ku sembahkan, ku puji namamu. Haleluya. Oh, syukur bagimu. Kau Allahku yang setia, Tuhan, tak pernah Kau tinggalkan. Kasih setiamu, kebaikan-Mu, penyertaan-Mu sempurna bagi kami yang lemah dikuatkan, yang sakit Kau sembuhkan. Yesus, Kau Bapakku yang baik, ku bersyukur. Syukur bagimu, kinamasyaralamu. Kinamasyata karala barala barala. Kinamasyata karala barala 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 barala. Kinarala basyarala barala. Kinamasyata karala barala. Kinarala barala barala. Yesus Engkau baik Tuhan.
Yesus, Engkau baik bagi kami Tuhan. Kina masyata karalabara. Kina masyata karalabara. Bapak Ibu Saudaraku, tidak terasa kita sudah hampir ada di penghujung akhir dari tahun 2021. Kalau kita melihat ke belakang, Tuhan tetap baik sampai dengan hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Dia tidak pernah meninggalkan engkau dan saya. Bolehkah sejenak bukalah kedua matamu pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Saya pribadi kalau sampai dengan hari ini, saya bisa melayani Tuhan di tempat ini. Bukan karena kuat dan gagah dan hebat saya. Tetapi saya percaya itu semuanya karena kebaikan Tuhan. Amin. Karena kasih karunia Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup saya. Begitupun dengan Bapak Ibu Saudaraku. Kalau bangun pagi tadi pagi, kita bisa bangun, kita bisa bernafas kembali. Itu bukti kecil bahwa Tuhan mengasihi setiap kita. Amin. Kalau kita melihat diri kita saat ini Bapak Ibu Saudaraku, percayalah, jangan lagi engkau meragukan kebaikan Tuhan. Siapa yang sudah pernah ditolong oleh Tuhan, angkat tanganmu tinggi. Siapa yang sudah merasakan kebaikan Tuhan, angkat tanganmu tinggi-tinggi pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Siapa yang sudah pernah disembuhkan oleh Tuhan, angkat tanganmu tinggi-tinggi pagi hari ini. Siapa yang sudah pernah diberikan kekuatan yang baru oleh Tuhan, angkat tanganmu tinggi-tinggi pagi hari ini. Berikan tepuk tangan yang paling meriah sejenak bagi Tuhan kita. Kina masyata karalabarala. Mari pagi hari ini saya sejenak 1-2 menit ke depan Bapak Ibu Saudaraku, bukalah kedua tanganmu tinggi. Hanya katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat nafas yang baru. Terima kasih buat kesehatan yang baru. Terima kasih buat anak-anak kami yang baik. Terima kasih buat suami yang baik. Terima kasih buat istri yang baik. Terima kasih buat cucu-cucu kami yang baik. Terima kasih buat pelayanan kami. Terima kasih buat pakaian yang masih kami bisa pakai sampai hari ini. Kina masyata karalabarala. Yesus, Yesus Engkau baik. Yesus Engkau baik bagi kami. Kina masyara labarala. Kina labarala. Syara labarala. Yesus, Yesus Engkau baik Tuhan. Kina masyara labu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Kina masyata karala barala barala barala. Kina marala barala barala barala. Kina masyata karala barala barala. Kina masyata karala barala barala. Yesus, Yesus, Yesus. Kina masyara barala. Kina masyata karala barala. Kina masyata karala barala. Kina masyata karala barala. Kami mau selalu datang kepadamu, menghampiri Engkau dengan bersyukur Tuhan. Bukan lagi bersungut-sungut kepadamu Tuhan, tetapi kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Sebab banyak hal yang sudah Engkau kerjakan dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, inilah tangan kami yang terangkat kepadamu. Inilah hati kami kepadamu Tuhan. Inilah pujian kami kepadamu Tuhan. Dengan apa kan ku balas katakan segala kebaikan-Mu. Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur. Ku bersyukur padamu. Satu kali lagi jemaat katakan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segala kebaikan. Kau melihat pujian kami pagi hari ini Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur. Satu kali lagi katakan.
lagi lebih sungguh. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Yang bersyukur berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersuka cita bagi hari ini karena-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama kita berkata amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Dia baik, Dia mengasihi setiap kita. Bersuka citalah bagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Sama-sama katakan, apakah kau payah mencari-cari, ya? Dan apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu kepada siapa Bapak Ibu Saudaraku? Pada kaki Yesus serahkanlah. Umat Tuhan yang bersuka cita sama-sama, serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Katakan tak pernah Dia janji, dan tak pernah Dia janji pasti ada hujan. Tetapi Dia berjanji yang ini Bapak Ibu Saudara. Tapi Dia berjanji apa? Memberi kekuatan. Terima kekuatan yang baru pagi hari ini. Bila topan ganas, siap-siap yang bersuka cita, lambaikan tanganmu tinggi semua. Serahkanlah, hey, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Ganti dengan sukacita bagi hari ini. Yang lemah dikuatkan. Tuhan hadir bagi hari ini bagi kita semua. Amin. Satu kali lagi angkat tanganmu tinggi semua. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Sekarang sama-sama tepuk tangan tinggi-tinggi. Serahkanlah, hey. Engkau yang di rumah juga tepuk tangan tinggi. Serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu.
suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Yang bersuka cita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi dia. Haleluya. Dia Allah kekuatan dan perlindungan kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Lebih lagi katakan amin. Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Yes. Dunia, Tuhanlah perlindunganku. Di goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya apa? Tuhanlah. Oh, yang percaya lambaikan tanganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ini yang kami percaya Tuhan. Lagi katakan, di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang apa Bapak Ibu saudaraku, Tuhanlah perlindungan. Lagi lambaikan tanganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung tempat berlindung yang terlagi. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Oh, yang percaya angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, sama-sama katakan, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang lebih lagi kuat. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudaraku. Kami mendekatkan diri kami kepadamu ya Tuhan. Kaulah sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami, sumber damai kami. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kalau aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau aku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus
jawaban hidupku. Jemaat Tuhan sendiri nyanyikan bersama dia. Bersama dia Hatiku damai, walau dalam lembah. kegelapan. Bersama dia Hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Lagi katakan kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. ku Cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sambil angkat tangan sama-sama bersama dia. Bersama dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus Jawaban hidup. lagi Bapak Ibu saudaraku nyanyikan bersama dia hatiku damai. Bersama dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Katakan lagi bersama dia. Bersama dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sekalipun kami ada di dalam lembah kekelaman, tetapi kami tidak akan takut bahaya, sebab ada Yesus yang selalu menyertai kami. Amin. Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber pengharapan, Amin. Engkau sumber damai kami, sumber pengharapan, sumber jawaban hidup kami. Bapak Ibu saudaraku, berapa banyak kau percaya? Hanya Yesus. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Yesus jawaban hidup. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kau yang percaya satu-satunya jawaban hidup dan sumber kekuatan damaimu hanya Yesus. Katakan bersama dia. Bersama dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku,
Bapak Ibu Saudara sendiri, katakan bersama dia. Bersama dia. Walau dalam lembah, bersama dia hatiku tenang. Penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, hanya Yesus, jawaban hidupku. Nyanyi lagi Bapak Ibu. Bersama dia hatiku tenang, walau dalam lembah kegelapan. Bersama dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, Hanya Yesus, hanya Yesus, jawaban hidup. katakan dengan segenap hati saudara, hanya Yesus, Hanya Yesus, hanya Yesus, jawaban hidup. Mari sekali lagi, katakan lebih lagi, hanya Yesus, hanya Yesus, jawaban hidupku. Sorak-sorak tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini bukan sekedar nyanyian yang kami hafal, yang kami bisa nikmati, tapi nyanyian pujian ini kami yakini dan kami hidupi Tuhan sepenuhnya. Sejak hari pertama kami mengenal Engkau, sejak hari pertama kami lahir baru, hanya Yesus jawaban setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, biarlah terus Kau menyertai kami dan memberkati sebentar pemberitaan firman ini, sehingga kami terus boleh diteguhkan, dikuatkan, dan kami tahu bahwa Engkau sudah menyediakan satu masa depan yang luar biasa bagi setiap kami yang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya berkata amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Senang sekali bisa ketemu lagi setelah sempat tidak beribadah ya. Puji Tuhan, saudara, mari biarlah kesempatan yang luar biasa ini kita pakai teman barangkali yang hari-hari ini masih belum berani ke gereja atau mungkin ada alasan-alasan tertentu mereka belum beribadah bersama-sama kami, sehingga mari supaya semakin banyak bisakah kita tetap berbahagia di masa-masa yang sukar? Bisakah kita tetap bersyukur? Bisakah kita tetap merasakan sukacita di tengah-tengah keadaan-keadaan yang sulit hari-hari ini? Kita nggak tahu Tuhan, apakah sudah selesai pandemik ini atau mungkin Desember atau besok akan ada lagi, kita nggak ngerti sudah. Tapi mari pastikan supaya kita tetap disiplin dalam prokes kita. Katakan amin. Yang belum vaksin segera saudara, karena kita tahu bahwa sejak vaksin digalakkan, diaktifkan luar biasa, COVID ini bisa ditekan secara luar biasa. Indonesia adalah salah satu negara terbaik dalam penanganan COVID-19. Beri tepuk tangan buat Indonesia. Haleluya. Saudara, bisakah? Ini selalu pertanyaan. Mungkin kalau kita di sini nyanyi, wah kita bisa luar biasa. Tapi persoalannya kalau setelah kita keluar dari gereja ini, kita sendirian di sana, kita ada persoalan-persoalan yang harus kita hadapi. Dan bukan persoalan biasa. Apakah kita masih bisa bergembira, masih bisa berbahagia, masih bisa bersukacita, masih bisa bersyukur? Ini mungkin jadi sesuatu yang perlu terus kita pelajari. Pagi hari ini dan nanti sore saya buat serial khotbah saudara. Jadi yang pagi hari ini kita akan lihat prinsip dasar. Kita bisa mengenali bagaimana namanya kebahagiaan sejati. Lalu yang sore nanti kita akan bicara mengenai bagaimana membangun kebahagiaan sejati itu dalam hidup kita yang terus menerus bertambah. Mari kita akan lihat ayat firman Tuhan dari Yakobus 1 ayat yang kedua sampai ke-8 saudara.
Yakobus 1 ayat 2 sampai 8. Ini ayat-ayat yang sulit sebetulnya, bukan ayat yang mudah, Saudara. Ya, untuk kita lewati dalam kehidupan ini. Saya akan bacakan buat saudara ya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Bukan hanya pencobaan, berbagai pencobaan. Itu artinya banyak dan bisa berkepanjangan. Bahagia saudara tetap. Wah, ini tidak mudah. Baca gampang, mengkhotbahkan gampang saudara. Tapi menjalani, semua orang yang tadi mengerti ayat ini, hafal ayat ini, bahkan mengkhotbahkan ayat ini bisa. Nasihat yang gak jelas. Terus pokoknya kamu harus bahagia. Enggak, ada dasarnya, ada alasannya. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Wow, saya bilang ini hasilnya luar biasa. Bukankah ini yang kita rindukan? Menjadi sempurna, menjadi utuh, dan menjadi tidak kekurangan apapun juga. Utuh artinya, saudara, ya utuh itu ya utuh saudara, nggak terpecah-pecah. Barangkali seringkali dalam kita menghadapi persoalan kita ini terpecah-pecah. Kadang-kadang senang, kadang-kadang nggak senang, kadang-kadang persoalan kecil kita sudah merasa nggak mampu. Dan mungkin persoalan besar malah kita jadi sepertinya kuat. Saudara. Artinya kita menanggapi situasi-situasi yang sulit itu dengan berbagai macam pemikiran. Akhirnya tadi nanti kita akan baca bahwa kita seringkali mendua hati. Kenapa mendua hati? Karena tidak utuh. Saudara. Nah, tidak kekurangan suatu apapun atau sempurna disebut komplit, sempurna, lengkap. Artinya apapun persoalan yang kita hadapi, berbagai macam coraknya, berbagai macam kesulitannya, kita tetap menjadi orang yang lengkap, bisa mengatasi dan tetap bisa berbahagia di segala situasi apapun juga. Baik, mungkin pagi ini ayat ini aja dulu, nanti ayat yang berikutnya untuk yang sore, saudara. Setelah tidak mudah ya, saya mau beritahu dulu, ini ayat ini tidak mudah. Ayat ini bukan ayat yang makanan susu. Ini ayat untuk orang yang dewasa imannya. Orang yang mau bertumbuh, orang yang mau matang di dalam Tuhan. Bukan hanya untuk orang ya yang Kristen yang salah-salah aja. Nggak bisa. Saudara. Karena kalau kita mau jujur sejak dari kecil, bahkan di alam bawah sadar kita setuju dengan pendapat dunia. Kalau ada masalah, sedih itu biasa. Kamu justru harus sedih. Kalau nggak sedih nggak normal kamu. Kalau ada masalah kamu itu takut itu biasa. Kalau nggak takut itu nggak normal kamu. Kalau kamu nggak khawatir pada saat menghadapi masalah, kamu layak, wajar dan itu normal. Sehingga ayat ini agak sulit saudara. Bagaimana suruh berbahagia di saat-saat keadaan yang sulit, yang menyedihkan, yang menakutkan. Kadang-kadang itu hanya sebatas ya oke, amin. Tapi pada saat kita menjalani, waduh saudara, tidak mudah. Ya, kita takut, kita khawatir, nggak bisa senyum lagi, sudah nggak bisa saudara. Bahkan kita bisa kecewa dengan sesama, dengan diri kita, dengan Tuhan bahkan. Kita nggak lagi bersemangat seperti dulu waktu kita masih nggak ada masalah. Dan sebaliknya, bahagia itu kalau semua persoalanmu beres. Semuanya ada yang kamu harapkan, yang kamu inginkan, semuanya tersedia. Haleluya, itu sukses, itu berhasil, itu bahagia Pak. Nah yang begitu wajar Pak. Saya tidak mengatakan orang yang diberkati, artinya orang yang sedang menerima hal-hal yang baik itu tidak boleh bersuka cita. Harus bersuka cita. Tapi juga sebaliknya pada saat kita ada persoalan berbagai pencobaan itu. Kita pun bukan sekedar diperintahkan saudara. Kita harus pakai akal sehat kita. Kenapa orang sedang susah disuruh bahagia? Bukankah itu nanti kemunafikan? Bukankah itu nanti seperti pakai topeng? Bukankah itu tidak mencerminkan diri kita sendiri?
Tapi Alkitab bilang begitu, berbahagialah kalau kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Ada apa? Apa ayat itu hanya sekedar lip service? Ya. Tapi saya percaya setiap ayat firman Tuhan ada kuasa. Katakan amin. Kuasa yang membuat kita betul-betul bisa mengalami, saudara, yang namanya berbahagia sekalipun di tengah-tengah situasi yang sukar, yang sulit. Berbahagia di sini tentu bukan happiness saja ya, tapi lebih kepada blessed, diberkati. Itu termasuk bahagia yang penuh, yang mengalir dari hati kita. Spiritual security, keamanan secara tadi yang kita nyanyikan, aman bersama dengan Dia. Damai bersama dengan Dia. Damainya bukan karena semuanya dikasih. Saat kita berdoa, Tuhan gak menjawab doa kita. Bahkan kita masuk dalam persoalan-persoalan yang lebih besar. Kalau kita tahu bersama dengan Tuhan, ada tetap damai. Katakan amin. Aminnya sulit, saudara. Sulit, saya tahu. Gak apa-apa. Gak perlu amin juga, saudara ya. Memang gak mudah. Yang penting ada Yesus, pasti damai kan. Pujiannya begitu. Tapi seringkali bukan begitu persoalan yang di lapang di sana. Persoalanlah yang membuat menentukan sukacita atau duka cita kita. Bukan Tuhan, bukan keberadaan Yesus. Dan ini yang selalu diingatkan melalui pujian tadi. Ingat, Yesus loh. Ada Yesus, kita harus bersukacita. Kita harus bergembira. Mau persoalan Gunung Semeru, Gunung Merapi, gak ada masalah selama ada Yesus. Katakan amin. Haleluya. Nah saudara, kebahagiaan. Nah nih saya mulai masuk ke resume saja. Jadi biasanya orang khotbah mulai dari awal kemudian kesimpulan di bawah. Saya balik ya. Kesimpulannya dulu atau resumenya dulu, intinya dulu, baru nanti saya jelasin ke bawah. Yang pertama, kebahagiaan adalah suatu kekayaan jiwa yang berasal dalam jiwa Anda. Dan bukan karena dipengaruhi kondisi luar jiwa Anda. Setuju? Kebahagiaanmu sebetulnya bukan ditentukan oleh apa yang ada terjadi di sekitarmu. Kesedihanmu tidak ditentukan sebenarnya oleh sesuatu yang di luarmu. Tapi lebih ditentukan oleh apa yang ada di dalammu. Engkau mau sedih, engkau mau gembira, engkau mau bahagia. Bukan karena faktor di luar kita. Tapi kitalah yang membuat keputusan. Aku mau sedih, aku mau gembira. Nanti penjelasannya, saudara ya. Oke, yang kedua. Jadi faktor luar itu ya sama-sama kita semua punya masalah kok. Dari sekitar 700 orang di sini. Semua punya masalah. Saya yang khotbah di sini punya masalah. Punya pergumulan, bahkan berbagai-bagai pencobaan sedang terjadi hari-hari dalam hidup saya. Ya, sama semua. Tapi persoalannya ada orang yang tetap bisa bersuka cita di tengah-tengah badai, kesulitan, tantangannya begitu luar biasa. Tapi ada orang yang begitu mengalami keadaan yang sangat terpuruk sekali. Hanya 1-2 persoalan yang dihadapi. Saudara. Yang kedua, saudara, resume yang kedua, kebahagiaan di masa sukar justru menegaskan bahwa kebahagiaan Anda adalah kebahagiaan palsu atau sejati. Jadi ujian, persoalan, itu akan menegaskan kamu happy yang betul, sukacita yang betul, atau sukacita yang palsu. Yang hanya polesan, yang tidak murni, tidak sejati. Jadi ya kalau kita mau belajar dari orang yang sejati, jangan alergi dengan masalah. Kalau masalah itu adalah ujian untuk menegaskan apa yang sedang kau alami, perasaan-perasaan bahagiamu itu palsu atau hanya sekedar hal-hal yang baik saja atau sesuatu yang memang murni. Dan yang ketiga, menjaga kebahagiaan. Memelihara bahkan mengembangkan kebahagiaan di masa sukar akan memperbesar kapasitas sumber kebahagiaan Anda sampai kepada tingkat kesempurnaan, keutuhan dan kepenuhan hidup saudara. Jadi menjaganya dan
berjuang supaya bagaimana kita tetap menjaga sense of happiness itu ya. Sense of joyfulness. Itu menjadi satu energi yang positif, kekuatan yang baik untuk mengembangkan sampai tingkat sempurna. Tadi kita baca, kamu akan sempurna, kamu akan utuh, dan kamu tidak akan kekurangan apa-apa. Sesuatu yang lebih baik terjadi. Puji Tuhan. Baik, sekarang saya masuk pada bagian yang pertama. Prinsip dasar hidup bahagia di masa sukar. Saya bukan anti orang yang orang senang, nggak boleh senang-senang, nggak boleh terlalu senang. Boleh, justru kita harus kalau mengalami sukacita, kita mengalami satu kemenangan, mengalami satu berkatuan, mengalami satu hal yang baik dari pandangan kita. Bersukacitalah secara penuh, saudara. Jangan kadang-kadang nih, maaf ya, ada orang bilang, jangan terlalu bersukacita loh. Ya. Siapa tahu nanti besok kamu mengalami persoalan. Enggak, saudara. Bersukacitalah, karena firman Tuhan bilang bersukacita adalah kekuatan kita. Katakan amin. Bersukacita itu sesuatu yang sangat luar biasa. Banyak teman-teman yang kemarin kena COVID, saudara. Obatnya sebetulnya bukan cuma sekedar dikasih obat. Tentu medis, treatment itu penting. Tetapi karena ada sukacita, ada damai sejahtera, itu yang menjadi kekuatan kita, ya kita bisa semua sembuh. Katakan amin. Makanya ini penting di hari-hari seperti ini. Orang dunia bilang kebahagiaan, sukacita itu meningkatkan imunitas. Tapi kenapa anak Tuhan yang sudah diberitahu firman Tuhan begitu luar biasa, kadang-kadang kita masih up and down. Kita masih menolak bahkan beberapa sukacita itu, Pak. Aku ini sedang dalam masalah besar, Pak. Kamu tahu enggak, Pak? Keluargaku sedang gini-gini. Bisnisku sedang begini-begini. Macam-macam, saudara. Mari kita belajar, saudara. Ini memang waktu yang baik sekali untuk belajar. Kembali kepada esensi kebenaran firman Tuhan. Ya, karena kita nggak mau lagi yang cuman kulit-kulitnya saja. Kita mau sesuatu yang dalam. Yang memang kadang-kadang bertolak belakang dengan pikiran kita yang selama ini kita pelihara. Karena kita maunya enak, kita maunya nyaman. Cara pandang kita barangkali hari ini sedang perlu kita geser sedikit, saudara. Supaya masa-masa ke depan ini bisa menjadi sesuatu yang lebih baik. Jadi persoalannya bukan lagi di sekitar di luar kita ini. Tapi di dalam kita sebetulnya. Jangan marah pada saat saudara doa sudah sekian lama gak dijawab-jawab sama Tuhan. Tuhan, kenapa engkau gak jawab? Aku kan sangat butuh, aku kan sudah begini, begitu, aku sudah melakukan ini, melakukan itu. Seperti yang engkau gak peduli. Saya beritahu ya, Tuhan tidak concern dengan masalahmu loh, saudara. Artinya tidak terlalu concern untuk menyelesaikan masalahmu. Yang Tuhan concerning, yang Tuhan perhatikan sungguh-sungguh adalah perubahan karaktermu dulu. Manusia, inner man-mu dulu menjadi kuat. Mengerti apa yang menjadi rencana-rencana Tuhan. Persoalan itu buat Tuhan itu kecil banget, saudara. Seperti dia balik tangan aja semuanya bisa beres. Tapi Tuhan enggak terlalu menekankan. Sementara kita menekankan pada jawaban doa itu. Jawaban penyelesaian masalah kita. Karena yang perlu diselesaikan masalahnya bukan masalah yang di sekitar kita. Tapi yang di dalam kita ini. Yaitu diri kita, cara pandang kita yang keliru. Kedewasaan kita. Menanggapi semua persoalan yang ada di sekitar kita. Itu yang Tuhan sedang mau proses kita. Oke, yang pertama, prinsip yang pertama, saudara. Berdasarkan ayat tadi pasal yang pertama, pasal yang pertama ayat yang kedua. Firman Tuhan bilang, anggaplah suatu kebahagiaan. Kalau bicara soal anggaplah berarti ini bicara soal cara berpikir. Cara bereaksi, respon kita. Itu sangat penting, saudara. Anggaplah ya, suatu kebahagiaan. Pak, ini seperti bahasanya agak sedikit kurang pas ya. Mungkin kita masih berpikir berarti ini kayak tadi saya bilang. Orang suruh tidak mengakui bahwa kita sedang dalam masalah. Bukan. Kita sepertinya sedang lari dari kenyataan. Bukan. Ini bukan ditujukan untuk ke sana. Ada, maaf saudara, orang-orang motivator di luar sana. Kalau ada masalah, jangan katakan masalah. Katakan, Tuhan kita besar. Ya betul juga. Tapi kita sepertinya
mencoba mengingkari persoalan di depan kita. Bukan. Bukan untuk mengingkari, tidak ada masalah. Kita pasti bisa. Masalah, tidak ada. Ada masalah. Saya selalu katakan, kalau ada masalah besar, kecilkan. Kalau ada masalah kecil, selesaikan. Jangan dilupakan. Jangan, enggak usah dianggap. Jangan. Karena masalah kecil yang tidak dianggap bisa jadi masalah besar untuk hari-hari depanmu. Saudara. Selesaikan. Tapi juga jangan digede-gede juga. Kecilkan persoalan. Karena memang kalau kita mau jujur, kita mau teliti. Saudara. Persoalan apapun juga yang kita hadapi itu dimulai dari hal yang kecil. Bukan hal yang besar. Kita aja yang gede-gedein melalui pikiran kita. Nanti kalau begini bagaimana? Nanti jangan-jangan begini. Wah, mulai khawatir, mulai. Jadi persoalan jadi besar itu kita yang menciptakan sendiri dalam alam pikiran kita. Muncullah ketakutan membuat semakin sepertinya masalah semakin besar. Banyak contoh dalam Alkitab kejadian yang seperti itu ya. Bangsa Israel menghadapi Goliat. Waduh, Goliat cuma satu orang saja loh, satu orang. Perawaknya tinggi besar. Nantang tuh bala tentara Israel. Nggak ada yang berani. 40 hari mereka selalu siap mau berperang. Tapi pada saat Goliat muncul semua bubar. 40 hari terus menerus. Ya. Jadi Goliat tiap hari digede-gedein dalam pikiran bangsa Israel. Bahkan sampai rajanya pun takut. Raja Saul. Tapi Daud yang gak pernah dengar dan yang gak pernah ngalamin 40 hari itu. Lihat Goliat, iya musuh gini kecil kok bisa takut. Dia lihat jidat, sorry ini bayangan saya aja. Lihat jidatnya yang gede itu, wah itu enak banget, itu sasaran yang empuk untuk ketapel saya. Aku yang maju sendirian. Waduh, tahu ya saudara itu bedanya. Jadi semua berasal dari your mind. Pikiranmu. Pola pikirmu, mindsetmu. Makanya peperangan yang paling berbahaya itu bukan di mana-mana, tapi di dalam pikiranmu. Pikiranmu itu yang menentukan kamu mau jadi apa besok, kamu bisa apa besok. Seorang istri hamba Tuhan, saudara, satu kali membuat satu pengakuan yang jujur sekali di hadapan jemaatnya, jemaat ibu-ibu semuanya. Waktu itu sedang bicara soal topik keluarga. Jadi seorang tanya dari tempat duduk jemaat. Ibu pendeta, apakah ibu bahagia dengan suamimu? Hidup dengan suamimu? Ibu ini dengan jujur, saya mau bicara dengan jujur. Saya tidak bahagia dengan suamiku. Kaget semua saudara. Padahal ini pasangan suami istri yang sudah jadi mentor keluarga-keluarga yang cukup luar biasa. Setiap seminar-seminarnya disukai, disenangi, menjadi berkat yang luar biasa. Tiba-tiba ngomong begitu, saudara bisa bayangin. Wah kaget semua orang. Duh, gimana nih? Dan ibu ini bilang, saya tidak bahagia oleh karena suamiku. Kebahagiaanku, akulah yang menentukan sendiri, bukan suamiku. Karena suamiku seringkali bisa tidak menyenangkan seterusnya dan selamanya. Tapi kebahagiaanku bukan ditentukan oleh suamiku. Kebahagiaanku aku sendiri yang menentukan. Aku mau bahagia atau aku mau tidak bahagia. Aku yang menentukan. Aku yang bertanggung jawab. Nah, setelah luar biasa. Tapi itu nanti akan saya bahas lebih jauh, saudara ya. Nah, jadi saudara penting cara berpikir saudara. Kebahagiaan itu sudah ada dalam kita. Kalau kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Rohnya ada di dalam kita. Sumber kebahagiaan itu ada di dalam kita. Tinggal seperti Yohanes 7 ayat 37 mengatakan. Dari hati orang percaya seperti yang dikatakan kitab suci. Dari hatinya akan mengalir aliran air hidup. Katakan amin. Akan mengalir kebahagiaannya. Kalau Yesus itu juga bahagia, nah seringkali ini kita memandang Yesus itu Yesus yang sedih. Yesus yang sedang berduka. Yesus yang sedang gak mood gitu ya. Sehingga kita jadi ikut-ikutan. Saya terlalu percaya sejak Yesus bilang it's done, finish. Dan dia menyerahkan nyawanya dan mati buat kita.
Suasana surgawi sudah berbeda sekali, saudara. Yang ada cuma sukacita. Bahwa anak-anaknya yang sudah ditebus mungkin masih ada persoalan. Maaf ya, saya yakin 100% tidak menyebabkan Yesus kemudian jadi sepertinya kayak nolongso. Aduh, aku harus nyelamatin kamu tapi kamu kok begitu terus hidupmu. Enggak. Yesus bukan seperti pemikiran kita yang terombang-ambing oleh keadaan situasi. Apakah kemudian kasihnya berubah oleh karena situasi keadaan yang mungkin yang diharapkan tidak seperti yang dia inginkan. Saudara sebagai anak Tuhan, saya sebagai anak Tuhan kadang-kadang bisa salah. Bahkan kita jauh dari Tuhan, kita rasanya hampir marah sama Tuhan. Tapi apakah Tuhan terus marah juga sama kita? Enggak, saudara. Dia tetap pribadi yang stabil, yang utuh, yang lengkap, yang sempurna. Saudara. Dia tetap positif kepada kita. Dia tetap punya pengharapan kepada kita. Dia tetap bersuka cita. Karena dia tahu bagaimana cara untuk membuat hati kita akhirnya bisa lembut kembali. Setelah luar biasa kalau kita bisa menyadari hal itu saja. Hidupmu bukan kamu lagi. Tapi Kristus di dalam kamu. Itu jangan hanya sekedar retorika, hanya sekedar hafalan ayat. Tapi hidupi betul. Tubuhku ini bait Allah. Roh Allah ada dalamku. Kenapa aku harus takut? Kenapa aku harus khawatir? Kalau dia bersamaku, damailah hatiku. Bukan kalau, karena dia bersamaku. Bukan kalau itu bersyarat saudara ya. Karena dia bersamaku. Faktanya, saudara percaya tidak percaya, saudara mau rasakan tidak terasakan. Dia ada bersama dengan kita, katakan amin. Dia nggak bisa, oh karena kita buat dosa, terus dia pergi. Aku tinggalin kamu dulu ya, sampai kamu bertobat. Nanti setelah kamu bertobat, aku balik lagi sama kamu. Enggak model begitu, saudara. Apapun situasi keadaan kita, dia tetap setia dengan rumahnya, hidup kita. Katakan amin. Makanya orang Kristen itu punya privilege yang luar biasa. Saudara menghadapi persoalan, ya biasa. Semua orang juga mengalami firman Tuhan dalam 1 Korintus 13 mengatakan, pencobaan-pencobaanmu itu biasa. Biasa itu satu, semua orang alami. Jangan terlalu lebay. Sepertinya aku sendiri yang alami di dunia ini. Yang kedua arti biasa itu, ya biasa memang tidak terlalu berat-berat banget. Terus ditambah lagi ayatnya apa? Dan tidak akan melebihi kekuatanmu. Berarti tetap ada di bawah kakimu. Masalah itu di bawah kakimu. Jangan diangkat ke atas menghimpit kamu. Halo? Selalu di bawahmu. Tapi saudara jangan, aku injak-injak masalah. Jangan gitu. Pak, tindakan profetik Pak. Ya, yang penting bukan soal tindakan profetiknya. Tindakan nyatanya. Saat ada masalah, selesaikan. Apa itu? Misalnya soal rumah tangga. Hubungan suami istri yang gak harmonis. Ya introspeksi saudara. Jangan selalu nuding-nuding. Kamu sih yang salah, kamu sih yang bikin ini. Jadi begini, introspeksi dulu. Pokok persoalannya apa? Hanya persoalan-persoalan kecil kadang-kadang bisa jadi persoalan gede. Ya, soal misalnya suami telat pulang kantor. Sekali mungkin tidak apa-apa. 2 kali mulai ada alarm, hati-hati. Ini suamimu pulang kantor telat terus, ada apa ini? Wah, mulai curiga. Terus istri biasanya mulai muter. Cek. Betul enggak? Pulangnya jam berapa kantornya? Ketiga, keempat, wah jangan-jangan nih ada wanita lain. Oh, itu loh, bayangin saudara, pikiran itu bisa begitu liar. Kenapa enggak tanya? Gengsi Pak, masa gitu tanya? Dia yang harus ngomong dong. Dia harus mengaku. Kenapa telat? Kenapa saya harus tanya? Waduh, berarti ini soal ego kita masing-masing terlalu gede. Saudara. Jadi akar persoalannya harus dicari. Saudara. Ya. Minta hikmat Tuhan, nanti kita akan sampai sana juga. Minta hikmat Tuhan, Tuhan ada dalam kita. Tuhan, apa yang harus aku
perbuat, apa yang harus aku lakukan? Tuhan pasti bilang, lemah, lembut, dan rendah hati, belajarlah daripadaku. Kalau jawabannya, tegur suamimu, hadapi, apa tuh dengan cara yang keras, itu pastilah bukan, itu dari pikiran kita sendiri aja. Tuhan, tapi kalau betul dia punya will, punya apel, gimana Tuhan? Pasti jawabannya Tuhan apa? Halo? Ampuni, layani, doakan. Loh kok enak nemen Pak? Loh ya emang enak, memang persoalan sebenarnya enak. Cuman kita aja yang nggak mau, saudara. Terlalu enak Pak. Orang sudah salah harus dihajar, itu hukum Taurat. Kita kembali kepada hukum Taurat lagi nanti. Mengampuni sih. Kamu melayani dulu. Nah nanti kan kita pikiran kalau begitu nanti dia ngelunjak Pak. Nah itu kan pikirannya kita. Itu dogma yang sudah kita terima bertahun-tahun begitu. Nonton drama Korea kan gitu. Nonton drama Hong Kong ya kayak gitu juga. Drama Indonesia ya sama begitu. Itu mau enggak masuk dalam pikiran kita, dan akhirnya itu membuat harus begini. Kita lupa firman Tuhan. Tuhan bilang ampuni, layani, doakan dengan lebih baik. Kita nolak, saudara. Makanya bukan persoalannya yang penting sebetulnya, tapi karakter kita ini atau bagaimana kita mentaati firman Tuhan itu. Oke, yang kedua, saudara, cepat ya. Pahami dan nikmati hasil buah ujian kebahagiaan. Jadi saudara, gini, kalau saya boleh ilustrasikan. Persoalan itu seperti benih yang saudara terima. Nah ini ya. Jadi bukan hanya firman Tuhan itu benih. Iya, firman Tuhan itu benih. Tapi persoalan, ujian, atau apa saja tantangan, pencobaan. Anggap benih itu seperti benih. Benih yang baik. Kalau ditaburkan di tanah yang baik, akan bertumbuh tadi, akan menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan pada saat mulai matang, akan menghasilkan tadi kesempurnaan, keutuhan, dan tidak kekurangan apa-apa. Artinya ada persoalan saudara nggak merasa kebahagiaanmu berkurang. Malah bisa bertambah. Karena engkau akan lihat bagaimana hasil daripada buah kematangan daripada ketekunanmu. Wow, saya bilang ini luar biasa. Jadi sekali lagi jangan alergi dengan persoalan. Jangan cari-cari persoalan, saudara. Persoalan gak dicari, kadang-kadang datang sendiri dengan tanpa permisi, tanpa tahu waktu segala. Tiba-tiba aja datang. Ya sudah, kita harus hadapi. Jangan kita bilang, oh udah ada persoalan. Ada Bu, Pak. Tapi kita selesaikan dengan baik. Ya. Setelah ini penting sekali. Kadang-kadang kita tidak mau memahami persoalan ini sebagai satu kesempatan untuk kita lihat mujizat. Lagunya kan banyak, pujiannya banyak. Ya, kita bisa sering nyanyikan, tapi kadang-kadang maaf ya, saat ada persoalan begitu kita lupa semua tuh lagu-lagu begitu. Puji-pujian seperti itu. Bahkan ayat firman Tuhan pun lupa semuanya. Karena saudara kembali kepada pakai dogma dunia. Yang paling gampang apa? Sedih Pak. Yang paling gampang, siapa yang salah? Siapa yang harus disalahkan ini? Kok aku punya masalah seperti ini? Itu kan gitu. Menyalahkan. Siapa? Menyalahkan orang lain. Atau yang ujung-ujungnya nyalahin diri sendiri. Dalam arti kata yang negatif ya. Bukan introspeksi. Ini nyalahin sendiri, akhirnya kita jadi orang yang kerdil, saudara. Orang yang inferior. Bahkan yang celaka lagi nyalahin Tuhan. Tapi kalau nyalahin Tuhan gak masalah, saudara. Ya, Tuhan gak berubah sama sekali pada saat kita menyalai dia. Tapi pada saat saudara menyalai orang lain bisa jadi benci sama kita. Karena kok aku yang dituduh jadi gara-gara persoalanmu. Kamu sendiri yang punya persoalan. Dan yang bahaya adalah kita nyalain diri sendiri aja, kita jadi inferior, rendah diri. Gak berani lagi, gak sadar bahwa kita adalah anak Allah. Kita jadi penakut. Kita jadi orang yang tidak mau terima kenyataan, stres, burn out, apalagi depresi.
mental illness muncul semua. Tapi anehnya kita bisa menikmati hal seperti itu. Nah, itu artinya sudah betul-betul kita harus perlu pertolongan, saudara. Pertolongan siapa? Ya teman, hamba Tuhan barangkali. Dan Tuhan yang pasti kembali. Tapi kalau sedang kecewa sama Tuhan kan susah itu kadang-kadang. Makanya saudara harus berbaik dengan sesamamu. Minimal kalau punya teman yang bisa dipercaya itu satu kekuatan buat kita, saudara. Oke, jadi pahami, nikmati, enjoy your life. Nanti saya akan jelaskan lebih jauh lagi. Bagaimana menikmati, apa yang harus kita nikmati lebih dulu. Nah nanti ya di ibadah raya yang ke sore nanti. Yang ketiga, yang terakhir. Hikmat Tuhanlah, ini prinsip dasarnya. Ya, ini yang paling penting saya taruh di bawah sendiri ya. Hikmat Tuhanlah yang akan menjaga dan menumbuhkan kebahagiaan hidup kita. Bukan apa-apa yang lain. Bukan juga siapa saja atau apa saja. Kita harus punya satu keyakinan ini. Tuhan, hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan itu siapa? Hikmat Tuhan itu ya Tuhan sendiri pribadinya. Bukan kepandaiannya Tuhan. Bukan tiba-tiba kita dapat sesuatu frema misalnya saudara. Kemudian firman Tuhan ini bagus. Kemudian kita ucapkan. Ya boleh silakan. Tapi saudara sampai kepada pribadi Tuhan. Hikmat itu pribadi Tuhan. Artinya di saat-saat yang sulit seperti itu saudara menemukan pribadinya. Bukan kekuatannya, bukan pekerjaan tangannya. Tapi pribadinya, yaitu hatinya dan kehendaknya. Saat saudara bisa dapatkan itu. Persoalan sudah tidak lagi jadi persoalan yang terlalu berat. Biasa-biasa saja. Bukan berarti hilang persoalanmu ya saudara. Sekali lagi saya tidak bilang kalau ketemu Tuhan semuanya hilang semuanya. Kita tinggal terima berkat-berkatnya saja. Tidak. Saya percaya Tuhan saya yang saya percayai tidak pernah melatih seperti itu. Itu nanti kita jadi anak manja saudara. Kekristenan itu adalah perjuangan saudara. Katakan amin. Kekristenan itu adalah satu upaya yang kita lakukan di dalam kasih karunia Tuhan. Lihat Paulus bilang begini, aku tahu apa arti kasih karunia. Dan oleh karena kasih karunia itu aku bekerja lebih keras dari semua rasul-rasul yang ada. Atau hamba-hamba Tuhan yang lain. Tapi bukan karena aku, tapi kasih karunia yang aku terima itu yang menjadi kekuatanku paling utama. Orang harus sudah sampai pada bagian itu. Saudara akan bisa dikemingkan, digoyangkan oleh persoalan, masalah, pergumulan. Justru kalau ada masalah, wow ini dia tantangan buat latihan. Saudara bisa lebih kuat lagi. Saudara bisa melihat mujizat-mujizat Tuhan. Itu nyata saudara. Katakan amin. Katakan amin. Saya cuma hanya merangkai. Karena kita terus terang masih terpecah-pecah. Kadang-kadang kita di sini bisa bilang luar biasa Tuhan. Aku pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Tapi belum tentu pada saat kita keluar. Jadi kita hanya terpecah, kita hanya kecewa. Aku di gereja, wah haleluya. Tapi di luar persoalan kecil, aku sudah keok. Itu perasaan seperti Petrus. Saudara. Petrus pernah bilang begini bukan? Yesus, aku mau ke Yerusalem dan aku akan ditangkap, aku akan dianiaya, aku akan dibunuh. Petrus, Tuhan yang kayak gitu, enggak mungkin terjadi. Aku siap jadi tumbalmu, kira-kira gitu. Aku siap untuk membelamu. Wah, dahsyat. Tuhan bilang, Petrus, rasa gaya-gaya. Ayam tidak akan berkokok sebelum kamu menyangkal aku 3 kali. Betul gitu ya? Dan Petrus nyangkal 3 kali, baru ayam kokok. 3 kali apa 4 kali ayamnya, kokoknya? Hah? 3 kali? Masa sih? Nggak ada loh ayam berkokok 3 kali. Petrusnya yang 3 kali nyangkal, baru ayamnya berkokok. Dia berkokoknya sampai 1 jam ya enggak masalah saudara. Baca baik-baik ya. Kadang-kadang kita ini salah-salah baca Alkitab saudara. Nah saudara, berapa malunya. Seperti itu kita, seringkali. Kadang-kadang kita terus saling menghakimi. Kita ini gereja haleluya. Tapi di luar sana ternyata, waduh mentalnya gitu.
Kita saling menghakimi akhirnya. Kenapa? Karena kita sendiri juga sama. Kita nggak utuh, saudara. Makanya mari saudara belajar. Hikmat Tuhan lah itu yang membuat kita bisa semakin teguh. Katakan amin. Belajar kenali pribadinya. Kalau saudara dengar khotbah begini, jangan hanya ayat per ayat yang saudara mungkin bisa ingat. Tapi wow, hebat ya Yesus itu. Aku mau kenal lebih dia. Mau kenal dia lebih lagi. Pulang dari sini saudara masih renungkan lagi apa yang saya sampaikan. Saudara mulai berdoa, Tuhan aku punya masalah. Tapi aku tidak mau besar-besarin masalah. Aku tahu bersama dengan siapa aku berjalan. Aku pasti bisa menyelesaikan persoalan-persoalan ini dengan baik. Beri aku hikmat Tuhan. Beri aku pengertian. Beri aku jalan supaya aku bisa melakukan apa yang menjadi bagian yang aku mestinya terima. Yaitu berbahagia di masa-masa yang sukar seperti ini. Katakan amin. Jadi mari saudara. Ya, supaya kita menjadi orang yang benar-benar menggenapi tadi. Ayat firman Tuhan kepingin. Tuhan sebagai Bapa yang baik. Dia kepingin anak-anaknya tidak ada masalah nelongso. Susah. Terus apakah kita nggak punya jalan keluar? Kan tambah. Iya, saya percaya sih Tuhan nggak akan ikut-ikutan sedih. Saudara. Dia tetap bilang, jangan khawatir nak. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Aku menyertai kamu. Ya, terus jalan. Lakukan yang terbaik. Pasti begitu. Cuman kadang-kadang karena ketakutan kita, ketidakhappyan kita nggak dengar suara-suara Tuhan itu. Saya ibaratkan kalau saudara ujian, beberapa orang mantap ujian itu tenang ya, karena dia sudah belajar dengan baik. Tapi ada beberapa yang takut gak lulus, takut nanti begini begitu. Akhirnya apa? Saat menghadapi ujian, soal-soal yang mudah bisa lupa semua. Ya toh. Bahkan sebetulnya kalau kita tenang, guru kita, Tuhan kita, itu sudah memberikan jawabannya di halaman sebaliknya. Atau mungkin sehari sebelumnya sudah diberitahu, sudah dikasih bocoran kurang lebih. Tapi karena kita takut jadi semuanya hilang semua. Kan tadi dikatakan pencobaan yang kamu alami, pencobaan yang biasa, tidak melebihi kemampuanmu. Dan ini, saudara jangan lupa ini, ayat ini. Aku sudah memberikan jalan keluarnya. Setiap persoalan itu sudah ada jalan keluarnya. Itu satu paket. Cuman seringkali kita nggak bisa lihat karena apa? Karena kita udah gemetaran dulu, kita takut. Kita bingung, kita tidak percaya sama Tuhan. Kita pakai otak pikiran kita sendiri. Akhirnya sepertinya jawabannya nggak ada. Padahal sudah ada. Makanya Tuhan bilang, kuasailah dirimu supaya kamu bisa berdoa. Berdoa bukan cuma berdoa biasa, tapi kamu melihat solusi yang aku sudah berikan. Dan kalau sudah bisa lihat seperti itu, persoalan bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Kamu bisa tetap berbahagia, bahkan semakin berbahagia dan bersuka cita. Wajahmu tetap bulat, wajahmu tetap bersuka cita, dan kamu bisa berteriak kemenangan. Haleluya, Tuhanku dahsyat, Yesusku dahsyat. Tanpa ada keraguan, tanpa juga disuruh-suruh WL. Ayo angkat tangan saudara, serukan. Itu saudara muncul sendiri dengan tadi. Seperti aliran-aliran air hidup yang mengalir. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Mari renungkan sebentar saudara. Sudahkah kita menjadi manusia yang utuh? Yang lengkap. Di dalam setiap menghadapi persoalan hidup kita. Di dalam menghadapi bahkan mungkin keberhasilan kita, kebahagiaan kita. Atau kita masih terpecah-pecah. Memisahkan kalau diberkati kita bahagia. Kalau semua apa yang kita ingin didapatkan kita bahagia. Tapi pada saat ada sesuatu yang tidak bisa kita raih. Sesuatu yang menekan jiwa kita. Kita kehilangan sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan. Mari jujur di hadapan Tuhan. Saudara. Lepaskan topeng-topeng kita. Jadilah orang yang genuine. Yang murni.
Karena disitulah Tuhan senang. Persoalanmu bukan persoalan yang sulit untuk diselesaikan. Bersama dengan Tuhan, kau cakap menanggung segala persoalan apapun juga. Yang menyertaimu lebih banyak daripada persoalan-persoalan yang ada. Dan yang ada di dalammu lebih besar dari apapun juga yang ada di muka bumi ini. Berbahagialah untuk semua apa yang sudah Yesus lakukan bagimu. Bapakku berdoa. Terus Engkau yang meneguhkan firman-Mu Tuhan. Biarlah benih firman Tuhan ini jatuh di tanah hati yang baik. Yang akan bertumbuh, berbuah 30, 60, 100 kali ganda dalam hidup kami. Sehingga kebahagiaan kami, sukacita kami, damai sejahtera kami tidak akan pernah bisa digoyahkan oleh apapun juga. Karena Engkau menciptakan kami dengan segala kebaikan yang luar biasa itu. Biarlah kebaikan dan kemuliaan yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kami memancar keluar dari hidup kami. Menjadi satu kesaksian yang baik di tengah-tengah hidup kami. Khususnya di masa-masa yang sukar ini. Karena banyak orang sedang mengeluh, orang sedang menderita, orang sedang dalam keadaan-keadaan yang berat yang membutuhkan sesuatu yang menguatkan dan memberi jalan yang baru bagi mereka. Biarlah kami menjadi jawaban. Ya, kami tahu Engkau sudah jadi jawaban bagi kami, tapi biarlah kami juga jadi jawaban bagi banyak orang di sekitar kami. Melalui cara hidup kami yang bersukacita dan bergembira dan berbahagia oleh karena Tuhan. Aku berdoa berkati jemaat di tempat ini. Biarlah terus bertumbuh menjadi satu jemaat yang mengalami setiap penggenapan janji Tuhan. Kami berdoa dan urapan Tuhan terus mengalir tengah-tengah kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, dan semua aktivitas kami. Sehingga kemanapun kami pergi, sukacita, damai sejahtera, melimpah-limpah dalam hidup kami sampai akhir zaman, sampai Yesus datang yang keduanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang percaya berkata, amin. Tuhan berkati, saudara. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Puji nama Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk memberi Bapak Ibu Saudaraku. Kita tundukkan kepala bersama-sama dan sehati kita akan berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan. Kami percaya setiap persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kami itu mendatangkan kebaikan bagi kami dan mendatangkan kebahagiaan bagi kami. Ajar kami untuk selalu mengerti rencana-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Bambang Hengki yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami di tempat ini. Kami percaya Tuhan mengurapi lebih dan lebih lagi. Dan kami pagi hari ini juga diberi kesempatan memberi. Kami rindu memberi dengan segala ketulusan hati kami hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu. Mari saudara-saudara untuk bangkit Ku berdiri. tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan
Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kalau pagi hari ini kami bisa hadir di rumah Tuhan untuk memuji, menyembah, berdoa, dan mendengarkan firman-Mu. Sehingga iman kami, semangat kami pulih kembali. Karena firman-Mu itu adalah jawaban bagi pergumulan kami. Pagi hari ini kami bersehati berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai ini Tuhan. Kami mohon Kau untuk menyinari negara ini dengan sinar kemuliaan-Mu Tuhan. Sehingga negara ini akan menjadi lebih baik, menjadi adil dan makmur. Demikian juga kami berdoa untuk gembala kami, Bapak Aswin Tanu Saputra beserta seluruh anggota rumah tangganya. Para worship leader, singer, pemain musik, para diaken, diakones, soundman, multimedia man, dan semua yang terlibat pelayanan pagi hari ini Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat, tambah-tambahkan pengurapan, serta buat mereka selalu setia di dalam melayani Engkau. Mari saudara sebelum pulang angkatlah kedua tangan. Dengan iman kita datang kepada Tuhan. Syakawara-wara-wara-wara-wara-wara. Terimalah, bawalah pulang saudara. Sukacita, damai sejahtera. Keberhasilan serta keberuntungan yang datangnya dari Allah Bapa, Allah Putra yaitu Yesus Kristus dan persekutuannya dengan Roh Kudus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang telah diberkati oleh Tuhan. Mari sama-sama katakan amin, haleluya. Tuhanlah perlindunganku, di goncang semesta. Tuhanlah perlindunganku, baik siang maupun malam gelap. Tuhanlah perlindunganku, niscaya takutku lenyap. Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Bagai topang dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia.